Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat literasi semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang ya dengan seorang penulis muda ya yang alhamdulillah mudah-mudahan buku karya beliau ya bisa menjadi tambahan literasi buat para anak muda dan juga para orang tua ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana nih? Posisi sekarang lagi di Indonesia karena apa namanya belajarnya online. Jadinya Oh, iya iya iya, pandemi ya. Iya, baik. Eh, Mas Azam, boleh memperkenalkan diri. Mas Azam, nama lengkapnya, kemudian berapa bersaudara, kemudian juga dari pendidikannya mungkin ya selama ini di mana sampai sekarang. Ya, silakan Mas. ya, terima kasih waktunya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Azam Al Mujahid Az-Zuhairi. Karena kepanjangan jadi kalau di nama penanya jadi Azam Az-Zuhairi diambil dari nama depan, kemudian diambil dari nama belakang. Eh, Alhamdulillah saya terlahir dari eh, eh, dua orang tua dan dikaruniai tiga orang adik perempuan semua. Eh, Pendidikan saya SD-nya di Baitul Mal, Tangerang Selatan, kemudian SMP dan SMA-nya di Darul Quran Mulia, Bogor sih, yang punyanya Kiai Haji Abdul Latif Hasan. Dan sekarang posisinya lagi masuk tahun ketiga di Turki, jurusan Syariah Akademi Imam Malik Istanbul. Masya Allah. Ya, ikut senang eh, dengan apa yang sudah diraih gitu ya oleh Mas Azam itu ya. Eh, Baik Mas, untuk judul buku itu ya, ini kan judulnya Di Seberang Hagia Sophia ya. Memeluk ilmumu. Bener ya Hagia Sophia atau Ayah Sophia, Ayah Sophia gitu ya mungkin ya. Ya lidahnya orang Indonesia gitu ya. Agak-agak susah ya mengucapkan huruf-huruf yang ada di tulisan Turki gitu ya seperti itu. Boleh diceritakan bagaimana itu ya sampai kemudian muncul eh, judul ini ya. Terus sekalian juga apa sih sebenarnya isi dari buku ini? Apa yang melatar belakangi Mas Azam menulis gitu? Ya, silahkan. Ya, sebenarnya dari tahun pertama sampai di Istanbul, bahkan sebelum berangkat sudah punya planning mau bikin apa saja, apakah itu YouTube atau itu suara aja kayak podcast sekarang atau dalam bentuk buku. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata belum bisa pede hadir di kamera on cam itu belum pede, makanya sampai sekarang pun YouTube-nya belum 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 dibuat, belum berani ngomong depan kamera, bikin vlog segala macam. Padahal kalau dilihat-lihat pelajar-pelajar Istanbul yang bikin vlog di sana atau bikin keseharian, konten keseharian, sharing-sharing tentang bagaimana Istanbul, bagaimana orang-orang itu masih belum ada, belum banyak lah. Ada tapi belum banyak. Sedangkan kalau dilihat di negara-negara lain itu sudah banyak. Contohnya Mesir, di sana itu konten kreatornya ada beragam. Ada yang fokus untuk merekam, menyajikan bagaimana makanan di Mesir, ada yang fokus menyajikan
bagaimana pembelajaran di Mesir, dan lain sebagainya. Nah, itu motivasi terbesarnya kenapa harus berkarya, kenapa harus membuat sesuatu yang berkaitan tentang Turki. Nah, seiring berjalannya waktu, di masa pandemi, itu adalah ada space waktu yang lumayan. Dan berdasarkan dari motivasi orang tua juga, karena Umi kan penulis juga, maka ya udahlah kita coba aja, siapa tahu memang passionnya di menulis, karena kan dasarnya nggak berani ngomong di kamera, siapa tahu kalau menulis bisa tersampaikan maksudnya, tujuannya apa, bisa ditangkap oleh pembaca. Makanya nulis, dan supaya pembaca tahu bahwa tema garis besar yang dibawakan adalah Turki, maka judulnya adalah Di Seberang Hagia Sophia. Dan Hagia Sophia kan merupakan salah satu ikon terbesar dari Turki ya, Istanbul, dan khususnya umumnya Turki. Makanya dimasukkan ke dalam judul Hagia Sophia. Kemudian di bawahnya ada memeluk ilmumu, karena memang basicnya adalah Misinya belajar pelajar, ya. misi Iya, iya. pelajar, makanya Betul, betul. disambung dengan memeluk ilmumu. Iya, iya, iya. Kalau bukunya sendiri isinya tentang apa tuh, Mas Azam? Boleh diceritakan sedikit ya supaya calon pembaca nih tahu gitu ya. Eh, kan pada biasanya ini ya, emang tentang apa sih bukunya gitu ya, seperti itu. Kemudian deskripsinya ya sekalian gitu ya. Berapa tebalnya, ukurannya berapa. Boleh diceritakan Mas, silakan. Ya, jadi balik lagi ke niat awalnya, karena niat awalnya pengen bikin YouTube, pengen bikin vlog keseharian, dan nggak pede buat menyampaikan via gambar atau via video, maka semua yang seharusnya ada di YouTube itu saya masukkan ke dalam buku ini. Contohnya, yang seharusnya saya buat video tentang jalan-jalan ke Hagia Sophia, tentang jalan-jalan menyeberangi benua, naik kapal besar, tentang bagaimana saya ditegur oleh orang Turki ketika berkunjung ke tokonya tapi tidak menyampaikan salam, tentang bagaimana rasanya hidup di asrama, walaupun sebenarnya sudah masuk masa kuliah, yang kalau di Indonesia kuliah adalah waktu-waktu yang bebas buat mahasiswa, karena tidak terkekang dari rumah, tidak terkekang dari asrama ketika SMP-nya atau SMA-nya di pondok. Tapi ada poin lebih ketika masuk asrama di dunia yang bebas gitu. Yang seharusnya itu dibuat melalui vlog, melalui video, melalui YouTube. Tapi karena balik lagi belum ada percaya diri untuk tampil di depan kamera, maka saya tuliskan, saya masukkan ke dalam buku. Maka di situ, di dalam buku itu benar-benar bagaimana di tahun pertama apa saja yang saya lakukan di tahun pertama, dan apa saja yang saya dapatkan, apa saja konflik-konflik, walaupun di tahun pertama itu belum banyak konfliknya, lebih banyak keadaan yang takjub, keadaan yang indah-indah. Tapi seiring berjalan waktu, ternyata di tahun kedua dan tahun ketiga konfliknya bertambah, konfliknya berbagai macam. Maka itu juga salah satu motivasi kenapa ini harus didokumentasikan, kenapa ini harus dibuat buku, Berarti supaya akan ada buku kedua dan buku ketiga ya Mas ya. ya insya Di Allah tahun akan ada kedua. buku kedua dan buku ketiga. Ya, karena di buku pertama ini kan baru menceritakan tahun pertama ya selama di Turki ya, dari keberangkatan ya sampai kemudian kalau saya baca bukunya ya itu apa, baca naskahnya itu sampai dengan wisuda bahasa ya Mas Azam ya. Iya, karena tahun pertama memang belum masuk kuliah, masih program bahasanya dulu. Maka dituliskan per tahun itu insya Allah satu buku, supaya tidak terlalu berat, dan setiap titik-titiknya, setiap scene demi scene-nya bisa dimasukkan ke dalam bukunya itu. Iya. Untuk saat ini kalangan anak-anak muda itu kan untuk literasi itu memang tidak begitu besar ya prosentasenya gitu ya. Eh, untuk membaca itu apa kurang ya, walaupun di medsos itu banyak orang ya yang bermedsos, tapi entah yang dibaca apa gitu ya, seperti itu. Nah,
Kalau buku di Seberang Hagia Sophia sendiri ini kira-kira berat nggak sih untuk para pembaca gitu? Atau ya ringan-ringan aja kayak cemilan gitulah ya, tapi cemilan yang bernutrisi gitu. Kira-kira bagaimana nih, Mas Azam? Eh, apa namanya, kalau terkait isinya, tata bahasanya, bagaimana saya menuliskannya itu benar-benar ringan, sama halnya dengan saya cerita. Kayak saya cerita ke orang-orang, bagaimana misalkan ada satu kejadian. Nah, saya benar-benar cerita. Kan kalau misalkan cerita dengan bahasa yang tinggi, maka orang yang diajak berbicara belum tentu nyampe, belum tentu dia bisa Hmm. menikmati. Makanya saya ingin pembaca itu ikut andil atau ikut merasakan bagaimana Merasakan keadaan ya, saat itu. seperti di sana gitu ya. Iya, Ya, iya, maka iya. banyak penggambaran yang apa namanya lebih diberikan sih itu. Dalam artian tidak terlalu tinggi bahasanya, tapi benar-benar ya secara kehidupan sehari-hari. Hmm. Iya. Waktu tahun berapa itu ya? 2009 lah ya. 2009 itu ada buku ya yang menceritakan tentang kondisi mahasiswa yang ada di Mesir gitu ya. Itu Masya Allah. Saya jadi teringat itu gitu ya. Mudah-mudahan buku ini juga bisa ya menjadi bahan bacaan gitu ya bagi anak muda dan juga orang tua ya, karena pada saat itu saya juga sebagai orang tua ya, tapi suka gitu ya bacanya. Dan buku di Seberang Hagia Sophia ini juga betul ya, kata Mas Azam, saya membaca naskahnya itu subhanallah ya, memang ikut larut gitu ya di dalamnya itu ya, bagaimana saya ikut deg-degan juga gitu ya ketika apa namanya, Mas Azam itu menceritakan tentang kondisi yang memang apa ya, membuatnya jadi agak panik gitu ya, atau ada rasa deg-degan ya ketika dites itu ya masuk masuk ini ya, penempatan apakah kelas bahasa atau langsung ke syariah gitu ya. Kenapa? Karena di situ yang ngetes orang Arab langsung ya Mas ya itu. Jadi para pemirsa, para pembaca itu ya, nanti insya Allah akan terbawa gitu ya, terbawa oleh alur ya ceritanya, karena memang benar itu ya, sangat ringan gitu ya, tapi berbobot gitu ya, seperti itu. Kalau tebalnya sendiri boleh diceritakan berapa tebal bukunya? Iya, apa namanya, ketika awal menulis agak ragu ketika bisa membuat yang banyak karena awalnya seperti tidak percaya bahwa emang ini bisa dibukuin ya, emang ini bisa dibikin buku. Tapi ya udahlah, tulis aja cerita-cerita. Toh ini bukan berbeda dengan buku-buku fiksi. Kan kalau buku fiksi benar-benar harus Menghayal. eh iya harus menghayal dan seperti harus masuk akal atau iya pokoknya intinya eh terlalu banyak berpikirnya. Nah, sedangkan ini kan ngalir aja karena memang ini kejadian Non nyata, fiksi ya. kejadian sehari-hari dan yang sudah berlalu, maka dengan mudah diketik. Ketik-ketik ternyata lumayan akhirnya bisa sampai 242 halaman. Masya Allah. Ya, ya. Percaya nggak percaya ya Mas ya. Akhirnya eh, sebentar lagi akan terbit ya. Sekarang dalam masih proses ya, proses cetak ya bukunya ya. Iya, tanggal 15 Juli insya Allah sudah bisa dikirimkan, bisa mulai dikirimkan ke Masya para pembaca. Allah. Iya, iya. Eh, pasti sangat bahagia gitu ya. Saya juga merasakan apa ya, aura bahagia gitu ya. Kemudian bagaimana ketika anak-anak muda itu berkarya, itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Karena ketika anak muda itu tidak berkarya, ya waktunya kan habis gitu ya, habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Maka Mas Azam menuliskan buku ini adalah kalau menurut saya sesuatu yang sangat positif gitu ya, yang sangat positif ya. Makanya saya sangat mengapresiasi ya, mengapresiasi terbitnya, lahirnya ya buku di Seberang Hagia Sophia, Memeluk Ilmumu ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya untuk semua
kalangan ya, baik anak-anak ya, anak muda gitu ya, juga para orang tua. Karena kalau saya membaca naskahnya yang dikirim ke saya oleh Mas Azam itu luar biasa. Di sini menunjukkan bahwasanya ketika anak-anak itu ya selesai ya, tadi Mas Azam bilang kalau di asrama gitu ya, selama SMP SMA gitu ya, itu akan sangat mudah ya untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan gitu ya. Kenapa? Karena ada gurunya itu ya. Tapi ketika sudah di luar gitu ya, di luar asrama, di luar pondok gitu ya, itulah kehidupan yang sesungguhnya gitu ya. Subhanallah ya, di tengah kesibukan Mas Azam ya, beliau masih sempat ya menuliskan ya, berbagi cerita kepada kita semua gitu ya, tentang bagaimana pengalamannya ya, suka dukanya gitu ya, ketika menuntut ilmu di negeri yang jauh gitu ya, di negeri dua benua ya. Eh, Buat adik-adik itu ya, ayo buka wawasan kalian gitu ya, seperti itu. Eh, Apa namanya? Di buku ini gitu ya, kita akan tercerahkan, kita akan terbuka itu ya, mindset kita gitu ya, yang terblokir ya, mungkin sebelumnya kayaknya nggak mungkin deh, apa namanya, aku bisa gitu ya, mungkin ya kuliah yang jauh gitu ya. Nah, itu harus dibuka mental-mental seperti itu gitu ya. Di situ Mas Azam bercerita gitu ya. Ya Mas ya, diceritakan di buku ya bagaimana eh, semua, gimana Mas quote-nya? Semua orang berhak untuk Semua sukses. orang berhak sukses. Allah yang menentukan jalannya, kita yang memperjuangkannya. Nah, itu ya. Saya sangat tertarik dengan quotes ya. Jadi buku ini selain em, cerita-cerita ada juga quotes gitu ya, quotes-quotes ya, yang itu luar biasa itu ya. Itu eh, memotivasi ya, memotivasi dan juga menginspirasi gitu ya buat kita semua. Baik, terakhir Mas Azam, closing statementnya, apa yang Mas Azam harapkan ya dari buku ini untuk para pembaca dan calon pembaca? Silahkan. Baik, apa namanya, sebenarnya ingin menyampaikan bahwa setiap orang, khususnya orang para pemuda, harus mempunyai karya dalam bentuk apapun itu. Tujuannya supaya bisa menilai, mengukur diri sendiri sudah sampai mana kemampuannya, kemudian di sisi lain juga bisa memberikan manfaat kepada eh, orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya kenapa buku ini hadir. Buku ini ringan, buku ini berisi, walaupun dia ringan, tapi insya Allah saya pilihkan kejadian-kejadian yang layak untuk diceritakan, karena ada beberapa kejadian yang ya biasa-biasa aja, nah itu tidak dimasukkan ke dalam buku ini. Maka saya pilihkan kejadian-kejadian yang dirasa orang-orang lain belum tentu tahu. Itulah sebabnya kenapa setiap orang wajib memiliki satu karya apapun itu, karena salah satu kendala kenapa orang itu belum bisa berkarya atau belum mau untuk membuat karya adalah karena dia tidak percaya diri, karena dia minder, karena dia tidak yakin apa yang dia sampaikan atau apa yang dia bagikan itu memiliki impact, memiliki sesuatu yang istimewa di mata orang lain. Padahal kan tiap orang memiliki point of view yang berbeda-beda. Belum tentu yang kita lakukan ini, walaupun menurut menurut kita ini biasa saja, tapi bisa jadi menurut orang lain itu hal yang unik atau itu adalah hal yang luar biasa. Maka saya coba untuk membuat karya dimulai dari buku ini. Dan saya bisa pastikan bahwa di buku yang kedua dan yang ketiga akan lebih menarik lagi. Karena Oh, menurut sekarang kan sudah masuk tahun ketiga, otomatis sudah tahu apa yang akan dituliskan di tahun kedua dan di tahun yang ketiga ini. Maka saya bisa pastikan bahwa di dalamnya akan banyak konflik-konflik, akan banyak hal-hal yang
mematahkan ekspektasi para pembaca yang sudah membaca buku pertama ini. Misalkan para pembaca sudah tahu kesehariannya saya seperti apa. Nanti di tahun kedua akan ada hal yang berbeda, akan ada hal yang mengejutkan. Wow. Wah ternyata seperti ini, wah ternyata seperti itu. Itu menurut saya bisa menambah minat baca. Kemudian untuk para pemuda, para masyarakat milenial khususnya, memang agak sulit untuk meningkatkan minat baca. Maka insya Allah kedepannya akan saya buat channel YouTube supaya eh, orang-orang yang malas baca bisa perlahan melihat melihat saya, melihat karya saya dari YouTube dulu. Kemudian nanti kalau sudah bisa action di YouTube, bisa perlahan mulai membaca karena kan namanya minat dan cinta itu enggak tiba-tiba datang, harus pelan-pelan disusun. Ya, ya. Itu seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Mas Azam sudah apa meluangkan waktunya ya hari ini untuk sedikit berkisah. Satu lagi nih Mas, bagaimana cara mendapatkan buku ini? Bisa diberikan infonya? Ya, bukunya bisa lewat Instagram. Kalau anak-anak milenial yang main Instagram bisa di @azam_azuhairi. Uh, Huruf belakangnya pakai Y, bukan pakai I. Di situ ada di bio-nya ada linknya. Bisa juga melalui Tokopedia. Kalau di Tokopedia-nya ada di Asahana Store, Asahana spasi Store, huruf besar semua. Nanti insya Allah di situ tersedia. Bisa kalau lewat Tokopedia dia harganya 90.000, tapi ada cashbacknya 4.500. Cuman kalau via WhatsApp ada harga khusus insya Allah. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Azam atas waktunya ya. Insya Allah ya buku ini akan sangat bermanfaat ya buat kita semua. Mudah-mudahan cetar membahana ya, bisa bestseller Mas Azam ya. Ya, ya baik. Demikian para pemirsa ya bincang kita dengan penulis muda Azam Az-Zuhairi ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.